Alhamdulillah wa syukurillah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan atas nikmatnya dapat kita isi di dalam ibadahnya dan taatnya, menuntut ilmu, pembahasan hadis-hadis Rasulullah, Jami' as-Saghir dengan syarah Faidul Qadir Imam Sayuti dan Manawi, hadis 3393 masing di huruf ta, masih baru di huruf ta. Dari riwayat Sayyidina Anas bin Malik, At-tajirus saduq tahta dhillil arsh yaumal qiyamah. Masya Allah. Riwayat Imam Asbahani di dalam targhibnya, dan Imam Abu Mansur Ad-Dailami di dalam Musnadul Firdausnya. Hadisnya dhaif. Rasulullah berkata, pedagang yang jujur di dalam dagangnya, dia takut pada Allah, menipu dan lain-lainnya, dia takut syubhat, dia takut haram, maka dagangnya tersebut dengan kejujuran mencari yang halal, dia dimasukkan orang-orang yang dinaungi di dalam tahtal arsh, naungan di bawah arshnya Allah subhanahu wa ta'ala hari kiamat. Masya Allah ya, mereka-mereka yang dinaungi banyak dari 6 jenis: imam adil, pemuda yang taat, orang yang takut kepada Allah karena wanita, orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala menangis di tengah malam bertobat. Itu semuanya orang-orang yang dinaungi di dalam payung tahta dhilli arsyih yauma la dhilla illa dhilluh, di dalam naungan arsy-Nya Allah yang tidak ada lagi naungan di padang mahsyar yaumul qiyamah, hanya arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hadis termasuk pedagang-pedagang, ahli-ahli jual beli yang jujur, baik dia membuat barang atau menjual barang, membikin juga di dalam buatan-buatannya dia jujur. Itu termasuk orang yang dinaungi di dalam naungan arsy-Nya Allah dari panasnya hari kiamat yang dekat matahari ke manusia. Hadis yang kedua sama, la at-tajirus saduq la yuhjab min abwabil jannah. Riwayatnya Imam Ibnu Najjar dari Abdullah bin Abbas. Keutamaan orang yang pedagang yang jujur, saudagar yang baik di dalam dagangnya, takut kepada Allah, tidak menipu, tidak menjual barang yang mana merugikan orang lain. Nah, at-tajirus saduq, pedagang yang jujur, la yuhjab, dia tidak terhalang, enggak ditolak, mau masuk ke pintu surga yang mana saja masuk. Masya Allah. Annahu yadkhul min ayyi abwabil jannah sya' wa la yamna'uh. Enggak ditolak oleh penjaga pintu surga, enggak menolak dia, karena dia tajir as-saduq, pedagang yang jujur. Dia tidak dihijab, tidak dilarang oleh penjaga pintu-pintu surga yang 8 tersebut. Masya Allah ya, ini keutamaan tinggi. Tajirus saduq la yahjub min abwabil jannah, min ayyi abwabil jannah ats-tsamaniyah, yang mana dia masuk boleh. Ini satu manqabah, kedudukan yang mulia, susah didapati orang-orang yang bisa masuk ke dalam pintu surga semuanya yang bebas. Gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tajirul jaban mahrum, at-tajirul jasur marzuq. Al-Ghudai an Anas, hadithun hasan. Pedagang yang penakut, dia enggak dapat untung. Mau dagang takut, mau dagang takut rugi, takut ini. Pedagang mesti ada sifat keberanian, belanja, mengelola, mengatur, melihat strategi. At-tajirul jaban mahrum, wa tajirul jasur marzuq. Tapi pedagang yang berani, maju, beli, berusaha, bagaimana caranya, marzuq, dia mendapatkan rezeki. Karena dia berani melangkah untuk berani rugi, berani mengelola, berani untuk dia
Sakhawah, memberikan dengan kemudahan, ya. Dagang dengan betul-betul dia mau bergerak, dia mau mencari keuntungan cepat, ya. Nah, at-tajirul jisr artinya jembatan buat dia, marzuk, dia langkah dengan cepat, jangan sampai telat di dalam dia membeli atau menjual barang, supaya cepat-cepat dia untung, ya. Perputarannya, ya. Itu pedagang-pedagang yang dapat keberkahan, ya, rezeki. Tapi kalau dia takut, mau beli takut, mau jual takut, ya, ragu-ragu, hatinya masing, nah ini nggak dapat rezeki cepat, nggak dapat perputaran rezeki, karena dia ragu-ragu. Hadisnya riwayat Imam Anas bin Malik dari Imam Ghazali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tatha'ubu minasyaitan. Menguap tersebut adalah dari syaitan. Menguap, ngangak mulut kita terbuka, makruh di dalam salat. Fa idza tatha'aba ahadukum falyaruddahu mastata'. Apabila seseorang katanya dia menguap, tolak, tahan semampunya dia. Jangan dikasih sebuka muka, ya, suka-suka nanti nggak bisa balik ini rahangnya. Keenakan dia menganga, ya. Fal yaruddahu mastata. Nabi berkata, dia tahan sekemampuannya dia daripada bernguap tersebut. Fa inna ahadukum idza qalaha dhahika minhu syaitan. Kalau seorang katanya sedang menguap, dia nganga sampai berbunyi, dhahika minhu syaitan. Syaitan ketawa, ya. Artinya syaitan itu di dalam hadis yang lain, innallaha yuhibbu al-utas wa yakrahu tatha'ub. Allah suka kepada bangkis, Allah tidak suka kepada menguap. Ya, anna tatha'ub minasyaitan wal utas minallah, ya. Bangkis itu Allah yang berikan kepada dia. Kalau tatha'ub menandakan malas, menandakan ngantuk, menandakan kenyang, ya, untuk tidur, untuk nggak mau bertaat, ya, itu tanda-tanda syaitan supaya kita nggak mau beribadah dari menguap tersebut. Lemas badannya, nggak mau bergerak, nggak mau bangun, akhirnya dia nggak sembahyang dan telat dan lain-lain. Syaitan ketawain. Nah, gampang nih kata syaitan. Aku bisa rayu dia dengan tidur, dengan malas, dan dia tidak mau, badannya lemes, ya, nggak mau kenyang dan mau nyender, mau belonjor dan seterusnya. Itu syaitan yang menahan dia nggak mau sholat, nggak mau ibadah. Hadisnya muttafaqun alaih, Imam Bukhari dan Muslim dan Al-Arba'ah, Nasa'i dan Tirmidzi dan Nabi Daud dan Imam Ibnu Majah. Hadis sahih dari Abdurrahman bin Sakhar, Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tatha'ub asyadidu wal 'atsah asyadidah minasyaitan. Betul. Juga kalau kita berbangkis, jangan berbangkis sekencang-kencangnya, ya, sekeras-kerasnya suara. Itu juga dari syaitan. Tekap dengan mandil, dengan tangan kiri, ya, dengan tisu, kita boleh tasawuf, boleh kita berbangkis dan bagus. Tapi jangan diangkat suaranya sebuka-bukanya, ya. Begitu juga nganga tadi, manusia sifatnya yang enggak ngantuk adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada sifat ngantuk, enggak ada sifat-sifat yang lain yang manusiawi, ya. Nabi kita Muhammad. At-tatha'ub syadid wal 'atsatu syadidah minasyaitan. Menguap yang diikuti dengan nganga
ngangak-ngangaknya dengan suaranya itu dari syaitan, jelas. Begitu juga balangkis yang sekeras-kerasnya, tidak ditekap, suaranya itu buka, airnya keluar ya, muncrat dan seterusnya, itu syaitan, ngikutin hawa nafsu, ngikutin keenakan. Maka disuruh dia menekap dengan tangan kiri di belakang, jangan di depan. Kalau di depan nanti kena airnya. Kalau di sini nggak apa-apa, nggak selaman, nggak megang. Suaranya jangan terlalu tinggi. Hadisnya di dalam riwayat Imam Ibn Sunni di dalam kitabnya Amalul Yawm wal Lailah dari sahabiyah Ummi Salamah Hindun Al-Makhzumiyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahadduts bi ni'matillah syukur. Kita menyebut-nyebut fa amma bi ni'mati rabbika hadits. Kita ingat-ingat nikmat Allah, syukur-syukur nikmat Allah. Kurang kita memberikan jasa dari nikmat tersebut. Inna likulli ni'matin min Allah, ya. I'tiraf, dia mengakui bahwa nikmat yang kita rasakan ini semuanya dari Allah. Kita syukuri dengan taat, kita syukuri dengan ibadah, kita syukuri dengan lisan dan hati, ya. Wa tarkuha kufrun ni'mah. Kalau dia enggak syukur, ya, dia kufur, menutupi nikmat Allah, enggak mau menjelaskan, enggak mau menerangkan, enggak mau mengakui nikmat Allah. Kufrun ni'mah, bukan kufur syirik. Dia tidak mengakui nikmat Allah yang dia diberikan dia. Dia enggak sebut, dia enggak zikir, dia enggak juga mengakuinya. Maka ulama-ulama ahli tasawuf, dia dengan nikmat yang kecil dia syukuri. Dzikrun ni'am yurithu hubbullah. Masyaallah, ya. Kalau kita sebut-sebut nikmat yang sedikit, yang kecil, mewariskan cinta Allah. Kita dicintai oleh Allah karena ini hamba, nikmat yang kecil aja dia bersyukur. Masya Allah. Itulah orang-orang arifin billah. Dirasakan nikmat sedikit disyukuri sama Allah. Makan satu korma, dia sujud 1 rakaat, 2 korma 2 rakaat, seterusnya. Dah tu korma 1, ya. Dia makan dengan syukur nikmat. Wa man la yashkurul qalil la yashkurul katsir. Kalau udah dia enggak bisa mensyukuri nikmat Allah yang sedikit, dia enggak bakal bisa mensyukuri nikmat Allah yang besar. Yang sedikit aja dia enggak mau syukurin. Begitu. Kalau enggak mau mensyukuri nikmat Allah yang sekecil pun, dia enggak mau bersyukur nikmat Allah yang diingkar, ditutup, dia enggak mau menyebutnya. Walaupun sebiji simsimah, sebiji wijen, ya, enggak boleh kita ingkari itu nikmat Allah. Ada manfaatnya buat kita. Wa la yashkurun nas la yashkurullah. Juga kita bersyukur kepada pemberi nikmat manusia, perantara dia yang Allah giring kepada kita memberikan nikmat. Jazakallahu khaira. Kita bersyukur kepada dia. Ihsanun nas, kebaikan orang, ma'rufahum, ya, pembuatan ma'rufnya. Kalau kita syukur kepada yang memberikannya manusia, ya, itu semata-mata bersyukur kepada Allah. Jangan kita ingkari pemberian orang, jangan kita ingkari kebaikan orang. La yashkurullah man la yashkurun nas. Di balik hadisnya, tidak bersyukur kepada Allah kalau dia enggak bersyukur kepada manusia. Yang keempat, al-jamaah barakah. Kalau kita selalu berjamaah, berkumpul dengan teman-teman muslimin di dalam ibadah, di dalam segala acara, di dalam segala kumpulan, itu mendapatkan barakah. Barakatul ijtima' namanya. Berkah berkumpul saja sudah cukup diterima amal ibadah kita. Berkah jamaah, salat kalau berjamaah aja diterima oleh Allah. Dilihat satu bagus, semuanya diterima, masuk semuanya. Masya Allah. Wal furqah adab.
Kalau kita berpisah sama orang, menyendiri, tersiksa kita. Nggak bisa kita hidup sendiri, mesti ada orang. Wal furqah azab. Kalau dia memisahkan dirinya, dia termasuk menyiksa dirinya sendiri, ya. Manusia diberikan oleh Allah bermacam-macam nikmat. Bisa aja Allah kasih nikmat tersebut, ya, dicabut oleh Allah karena dia nggak mensyukuri nikmat, salah satu nikmatnya. Yang terakhir tadi bahwa al-barakah ma'al jamaah, ya'dullahi ma'al jamaah. Al-barakah inda takatsturul ayadi, ya, berkah itu tatkala banyaknya tangan makan berkumpul. Kalau sendiri ma'asyaitan, makan sendirian sama setan, nambah lagi kenyang, nggak baca bismillah. Sembahyang begitu juga, sembahyang sendiri seperti kambing yang keluar dari perkumpulannya gampang dimakan serigala yaitu syaitan. Wal furqah azab. Kalau kita berpisah, keluar dari perkumpulan orang-orang yang baik, kita tersiksa, bisa kena azab kita sendiri. Kalau kita beramai-ramai, ya, al-azab ma'al jamaah rahmah. Kita lagi beramai-ramai, turun bala, turun bencana, nggak apa-apa, rahmat katanya. Tapi kalau sendiri siksa. Allah kenain dia pas-pasan satu orang, ditentukan, ya, dituju, ya. Ini hadis Imam Baihaqi di dalam Syu'abul Iman dari Nu'man bin Bashir. At-tadbir nisful 'aish. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang mengatur kehidupan, infak, pemasukan dan pengeluaran dengan diatur, hemat, ya, dia bisa mengeluarkan, memasukkan uangnya dengan baik, itu nisful 'aish, setengah kehidupan yang indah. Nggak pakai boros, nggak bakhil banget, ya. Apa keperluan dia keluarkan dengan hemat, dengan bagus. Nah, itu kehidupannya sudah terjamin setengah kehidupannya bagus. Tinggal setengah lagi dia jalankan usahanya. Yang kedua, wa tawaddud nisful ajal. Masya Allah, kita cinta satu sama lain dengan orang, berkenalan, bersahabat, tahabbub ilan nas, ya, bergaul dengan baik sama manusia, itu sudah orang yang berakal, ya, orang yang betul-betul mengerti pergaulan, muamalah ma'al khalq, bagaimana muamalat kita sama manusia, dengan senyum, dengan ramah, tamah, sopan, santun, tutur kata yang baik, itu sudah nisful aql. Ini orang akalnya sempurna. Lanjut, wal hammu nisful haram. Kalau kita banyak pikiran, udah setengah tua kita. Mikir mulu, akhirnya tua. Belum tua, udah setengah tua. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Betul, sadaqah Rasulullah, ya. Lemah pikirannya, badannya, karena banyak yang dipikir, ya. Wa gillatul iyal ahadus yasarin. Orang yang enggak punya anak, ya, salah satunya adalah dia mudah, enggak ada pengeluarannya, ya kan? Khafdul 'aish, ya, pengeluarannya kurang. Wal yusur, ya, dia masukkan pengeluaran banyak, pengeluaran masukkan enggak pandai. Dia sendiri enggak ada gillatul iyal, enggak banyak tanggungan, enggak punya keluarga, enggak punya istri, enggak punya anak, enak dia. Nah, orang-orang yang gillatul iyal, ya, ahadul yasarin, salah satu daripada kemudahan buat dia.
Dia mudah ibadat, gampang, nggak ada tanggungan, nggak ada tanggung jawab. Dia mau puasa bebas, dia mau musafir, mau nuntut ilmu bebas, ya, mudah. Tapi kalau punya iyal, punya tanggungan, punya banyak, berat deh bebannya. Mesti ngelihat istri, mesti ngelihat anak, mesti infak, mesti begini, mesti begini. Banyak sekali tanggung jawabnya. Tapi dengan sabar, dengan ikhlas, dengan terima, dia dapat pahala lagi banyak. Hadisnya dari Imam Ali dan Sayyidina Anas, dari Imam Qudai dan Imam Abu Mansur Ad-Dailami di dalam Musnadul Firdaus. Hadisnya hasanun. Satu sampai di situ. Satu lagi dari hadis Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar, Imam Al-Kharaiti di dalam kitabnya Makarimul Akhlaq, dari Sayyidina Umar bin Khattab. Hadisnya maudhuf. At-tadallul lil haqq aqrab ila al-'izz min at-ta'azzuz bil batil. Tadallul, merendahkan diri kita kepada Allah, ya. Yang dimaksud di sini al-haq adalah kebenaran, ya. Kita ditegur dengan kebenaran, maka kita merendahkan diri, takut kita. Itu kebenaran, nggak boleh kita lawan. Lawannya kebenaran, kebatilan. Yang batil kita nggak terima, ya. At-tadallul lil haq aqrab lil 'izz. Seseorang merendahkan dirinya terhadap sesuatu yang benar, yang hak, ya, itu mendekati kemuliaan. Mulia dia karena dia patut sama yang hak. Dia takut ini yang benar, nggak boleh dilawan, nggak boleh dia ingkar. Yang hak, gulil haqqa walau kana marra. Kalau itu benar kita terima walaupun pahit, ya, walaupun apapun yang merugikan kita, kalau hak kita terima. Jangan kita ambil yang batil, yang haram. Nah, at-tadallul lil haq, merendahkan diri untuk hak, sesuatu yang benar, agrab ilal izz, itu mendekati daripada kemuliaan. Aziz kita, mulia kita, ya. Tetapi yang kedua, minat ta'azzuz bil batil, daripada dia ta'azzuz bil batil, dia bangga dengan kebatilan. Mendingan kita hina, menerima yang hak, ya, itu mendekati kemuliaan, daripada sombong tapi di dalam kebatilan. Na'udzubillah min dalik. Dia mendapatkan bala dari Allah. Jaza minallah dzullan bi ghairi dzulm. Dia nanti dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kezaliman. Kenapa? Dia sombong di dalam kebatilannya. Di dalam haramnya dia sombong. Di dalam berasa dirinya, ya, di dalam kebatilan dia berasa kuat, dia berasa benar. Nah, ini bahaya. Dia akan menghadapi bala dari Allah. Ya, naudzubillah min dzalik. Ilmu fikih di dalam muamalat jual beli sampai dibahas syarat yang kedua. Syarat yang pertama di mana? Asyaratul awal, wa yasihu bai'u kulli tahirin muntafi'in bih. Dan sah menjual segala sesuatu yang suci, yang tahir, tapi muntafa' bih, yang bisa dimanfaatin, ya. Dan yang ketiga, mamluk, dia miliki. Nah, pertama kita sudah bahas bai' kullu tahir, menjual segala sesuatu yang tahir, nggak boleh yang najis, yang haram, ya. Nggak sah kalau kita menjual sesuatu yang haram, yang najis, ya. Nah, yang ketiga, yang keduanya mamlukin bih, ya. Yang muntafi' dulu, muntafi'. Ini yang kedua, syaratnya bahwa an yakuna muntafi'an bih, bisa digunakan, dimanfaatkan itu barang. Fahtarazu bi'ama la manfa'ata bih. Lawanannya ada barang yang enggak ada manfaatnya, bahkan madarat, bahkan menyusahkan dia, ya. Itu tidak sah jualnya,
menjual barang yang tidak ada manfaatnya, merugikan dirinya, merugikan orang lain. Ya. Fa innahu la yasihhu bai'uhu wala syira'uhu. Nanti juga beli rugi, barang rusak nggak dibeli. Ya. Ya. Wa akhdhul mal fi muqabalatihi min babi aklil mal bil batil. Kalau kita jual juga barang yang enggak bermanfaat, menipu orang, ya. Nanti mendapatkan uang itu batil, haram. Wa qadnahu Allah taala anhu. Allah melarang. Wala taqtulu amwalakum bil batil. Ya, jangan kau makan dari uang yang batil, yang haram. Dengan menjual barang yang tidak ada manfaatnya, rusak, bohongin orang, menipu orang, akhirnya uang itu jadi haram. Makan yang halal, yang batil. Famin dalika min bai'il aqarib wal hayat wan namal. Di antaranya engkau menjual aqrab, kalajengking. Engkau menjual ular. Engkau menjual semut. Ya, enggak ada manfaatnya. Ya. Wa nahwi dzalik, dan lain-lainnya yang tidak ada manfaatnya, yang bahkan menyusahkan dia, membahayakan dia. Walaupun ada sebagian diambil manfaatnya, wala nadara ila manafi'iha, tapi kita tidak melihat dari sisi manfaatnya dari binatang kalajengking atau ular atau yang lain-lain bagi orang-orang pecintanya, ya, dari keistimewaan binatang-binatang peliharaan tersebut. Wa fi ma'na hadza al-siba', juga di dalam masuk dari binatang-binatang yang enggak bermanfaat, yaitu binatang buas, allati la tuslih lil istiyad, yang enggak bisa digunakan untuk berburu dan tidak bisa digunakan untuk perang fisabilillah. Apa misalnya? Kal asad, dia menggunakan atau membeli singa. Buat apa singa? Mau perang pakai singa? Enggak ada. Ya, mau jaga rumah pakai singa juga enggak ada. Ya. Dzib, serigala juga dibeli, enggak boleh. Atau dijual, ya. Wan namir, macan totol, ya, macan tutul, ya, enggak boleh juga. Itu semuanya binatang buas, bukan untuk piaraan. Walaupun wala nadara ila atina, kita tidak melihat orang-orang yang mengambilnya, raja-rajanya, untuk piaraan, hobi binatang-binatang buas, enggak ke situ, tapi menjualnya, membelinya, ya, tidak sah binatang-binatang tersebut. Jangan kita melihat orang-orang hobi binatang-binatang buas, ya, dia pakai, itu raja-raja yang sibuk dengan hobinya binatang-binatang, jadi tinggalin kerajaannya, ditinggalin urusan rakyatnya. Al-mustaghilin billahu biha, atau orang-orang yang memakai binatang-binatang tersebut untuk mainan. Wa kadza la yajuzu bai'ul ghurab, begitu juga burung-burung hantu, burung-burung yang serem, ya, enggak juga dijual, enggak sah jual belinya. Wala nadara ila rish bi ajli nabl, enggak dilihat daripada bulu-bulunya diambil untuk menjadi panah, anak panah, ya. Karena kalau dicabut hidup-hidup, itu bulunya serem, ya, keras, tajam untuk anak panah, ya. Tapi masih najis, ya, karena dicabut hidup-hidup dari badannya binatang-binatang, burung-burung buas, ya. Wa kadzala yajuzu bai'us sumum, begitu juga dia menjual cairan racun, ya. Racun berdosa, meracuni orang. Ini dahulu orang-orang kafir menaruh racun di makanan untuk orang-orang muslim, dosa gitu, nggak boleh meracuni orang. Wa amma ma yaf'alul muluk fi dasi ta'amil muslimin, adapun perbuatan raja-raja yang zalim, dia masukin makanan dengan diracuni di dalamnya, bahwa min af'alil khata'ah, ini daripada perbuatan yang keji. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan, seolah-olah dia membunuh orang mukmin, orang muslim, sengaja-ngaja ngeracuninnya. Fajazaohu jahannam, balasannya api neraka jahannam, khalidan biha,
dia di dalam neraka selama-lamanya. Selanjutnya di dalam jual beli alat-alat mainan. Wa amal alatul lahu, alatul ghina, alat-alat untuk digunakan untuk bermain, untuk bernyanyi dan lain-lainnya yang tidak ada zikrullah, tidak mengingatkan dia dari Allah, mal mushghila an dzikrillah, melupakan dia daripada ingat kepada Allah. Lagu-lagu dunia, lagu-lagu cinta, lagu-lagu orang-orang yang kafir, ya. Enggak ada menyebut nama Allah, enggak mengingat salat, enggak ingat dia lain-lainnya. Digunakan alat-alat tersebut, maka jual beli alat-alat itu haram. Yang tadi enggak sah jual belinya. Fa in kanat ba'da kasriha la tu'addu malan kal muttakhidati min al-khashab wa nahwihi fa bai'uha batil. Kalau itu dibuat daripada kayu-kayu, apabila dipatah-patahin, dihancur-hancurin, ya, udah nggak bisa jadi harta lagi, nggak bisa berharga lagi, itu saja sudah batil. Bi'anna manfaatuha ma'dumah syar'an, ya. Karena manfaatnya kalau udah dihancur-hancurin, udah dipotong-potong, udah dipecah-pecah, ya udah nggak ada lagi manfaatnya. Itu saja sudah nggak boleh. Wala yaf'al dzalika illa ahlul ma'asi, yang memakai alat-alat daripada alat-alat lahu ghina, itu orang-orang ahli maksiat. Ketembur, ya, gendang-gendang, mizmar, begitu juga suling-suling, warrabab, rebana-rebana, ya, itu semuanya kalau dipakai untuk melupakan Allah, tidak ada mengingat Allah. Jangan kita samain nama yang berselawat dengan rebana. Berselawat menyebut Allah subhanahu wa ta'ala, mengingat sholat, mengingat ibadah, tidak ada maksiat, tidak ada suara wanita, tidak ada campur aduk. Nah itu alatnya dipakai. Wa in kanat ba'da kasriha wa raddiha tu'addu malan kal muttakhidati min al-fiddah wal-dhahab, ya, wa kadat suwar bai'ul asnam fal hadzab al-madhhabu al-qat'u bil man' al-mutlaq. Walaupun katanya alat-alat tersebut dibuat dari emas dan perak, dihancurin, dipatah-patahin, tapi masih bisa diambil emas peraknya, tetap dia termasuk batil. Nggak boleh bermain dengan alat-alat yang dibuat dari emas dan perak, mahal harganya, ya. Atau aswar, ya, dia juga menjual patung-patung, jathman, badan-badan sosok-sosok, ya, yang berhidup, gambaran-gambaran binatang. Wabai'ul asnam, berhala-berhala dijual, itu semuanya enggak sah jualnya, enggak sah jual belinya, karena semuanya untuk kufur, untuk syirik kepada Allah. Maka keputusan dari mazhab Imam Syafi'i memutuskan bil man'i, tidak boleh, dicegah berjualan pembelian daripada jenis-jenis alat-alat lahu, alat-alat penyanyi yang mana melupakan agama, melupakan Allah, melupakan sholat dan seterusnya. Begitu juga membuat daripada patung-patung, gambar-gambar dan lain-lainnya, walaupun harganya mahal. Wabihi ajaba amatul ashab, pendapat itu dia jawab oleh semua para sahabat-sahabat madhab, sama, haram dan enggak boleh, diputuskan tidak boleh membeli atau menjual dari alat-alat mainan. Liannaha ala hayatiha alatul fisik. Kalau dilihat barangnya, bendanya aja sudah alat-alat maksiat. Wala yusad minha ghairah. Alat itu tidak ada maksud membelinya kecuali untuk maksiat, untuk berbuat maksiat di dalam suara-suara barang tersebut, suling dan lain-lainnya, ya. Adapun wanita penyanyi juga amal jariah, dia mau beli budak-budak belian yang bisa nyanyi, mughanniyah.
allati tusawi alfan bila ghina. Kalau dia nggak bisa nyanyi, budak belian aja harganya 1.000. Tapi kalau dengan harga dia bisa nyanyi, mahal. Budak belian bisa nari, bisa nyanyi, oh harganya double, bisa 2.000 dia. Itu juga nggak sah, ya. Batil, ya. Dia membeli budak untuk nyanyi saja, walaupun harganya mahal. Walaupun sebagian berkata itu hanya jual beli budak saja, tapi tujuannya untuk maksiat. Dia mau cari, kenapa budak yang lain nggak mau dibeli, ini dibeli, kenapa ini bisa nyanyi, bisa nari. Kalau tujuannya begitu, maka batal. Kalau dia tujuannya nggak ada, nggak batal. Qultu fi hadithi Anas. Sampai di situ? Belum? Udah? Sampai di situ ya? Sedikit lagi kita ambil syarat yang ketiga. Adapun di dalam hadis Anas bin Malik, Rasulullah berkata, siapa orang yang duduk mendengar suara wanita-wanita penyanyi, yastami' minha, didengerin suaranya penyanyi budak belian tersebut, subba fi udhunihil anuk, dituangkan di telinganya lelehan tinah yang panas dari api neraka, rasasun mudhab, timah yang panas, yang leleh, ya. Kalau dia duduk mendengarkan nyanyian wanita-wanita, jariah budak belian, untuk mendengar suaranya. Ini riwayatnya Ibnu Qutaibah. Dalam hadis yang lain Abu Hurairah berkata, Rasulullah, yumsakh unasu min ummati, akan dirubah wajah umatku, sebagian dari wajah umatku yang mendengarkan penyanyian. La haula wala quwwata illa billah. Fi akhir zaman, nanti di akhir zaman dirubah wajahnya giradatan wa khanazir, wajah-wajah kera dan babi. Lalu ya Rasulullah alaysa yashhadun, sahabat berkata, ya Rasulullah, apakah mereka tidak bersaksi an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah? Mereka tidak mengucap syahadat, 2 kalimat syahadat? Enggak lah bala, masing dia mengucap syahadat. Walakinnahum ittakhadul ma'azifa wal gainat wad duhub, tetapi mereka mengambil alat-alat nyanyian tersebut, penari-penarinya, gendang-gendangnya, fabatu ala lahwihim wa la'ibihim, mereka bermalam begadang dengan mainannya, dengan tariannya, dengan suara-suara nyanyiannya. Pagi-paginya enggak sembahyang, pagi-paginya tidak sholat subuh. Fa asbahu, maka dia dirubah pagi-pagi hari, musikhu giradatan khanazir. Bagian arti adalah dirubah akalnya seperti kera, dirubah seperti babi, ya, nggak ada hidup ibadah, hidupnya hanya nyanyi aja, sembahyangnya telat, ya. Itu hadisnya Imam Bukhari. Wa yajri khilaf al-madhkur fil jariyatil mughanniyah, sama katanya, tidak beda kalau di situ ada penyanyi wanita. Wa fi kabshin nitah, ya, atau dia beli binatang untuk perlombaan adu domba misalnya. Itu juga jual belinya masih diragukan. Wadik lil hirash, dia jual ayam jago untuk berantem, untuk ngadu dan sejenisnya, apapun binatang-binatang, ya, diambil di situ semuanya, masuk. Ntar orang demen burung, demen ikan, sama jadi, ntar kesinggung lagi, ya. Banyak ulama demen burung sekarang. Ya adu dia suaranya, ya. Nah ini semuanya contoh-contoh yang nggak boleh dijual belikan untuk diadu domba. Tadi misalnya domba, ya, atau yang disebut dengan binatang yang berdarah, nanti akhirnya bisa mati salah satu. Tapi kalau suara, ya itu masih ada khilaf. Suara doang, burung, ya, kayak kita jangkrik, ya, atau
Ikan juga bisa mati kalau dia diadu. Jangkrik aja bisa mati. Itu termasuk menyiksa binatang, dapat dosa. Dia belinya, dijualnya nggak sah jual belinya. Ya. Masih diragukan jualnya, syubhat. Wallahu a'lam bissawab. Sampai yang ketiga, al-syartu tsalits, wallahu a'lam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. Illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azzama kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats insyaallah ta'ala minal aminin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن اللهم اهدنا من عندك وأفض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك والبسنا لباس عفوك وعافيتك في الدين والدنيا والآخرة وهب لنا من لدنك علما نافعا وهبيا لدنيا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil